Transaksi janggal dan indikasi money laundering RAT yang terkuak sontak membuat dunia pajak Indonesia menjadi marak. Ada apa gerangan dengan sistem perpajakan negeri ini? Gayus Tambunan, Handang Soekarno, Pargono Riyadi seperti mengulang lagu lama. Orde reformasi terkesan percuma. Seperti baru kemarin rakyat dibuat terkesima. Kisah rekening gendut pegawai pajak golongan 3A. Gaji resmi yang ia terima hanya 12 juta. Entah bagaimana bisa berbunga hingga 28 miliar jumlahnya. Angka di luar nalar yang baru bisa dicapai dengan gaji resmi 6 abad mengabdi sebagai aparatus negara. Hari ini terjadi lagi. Anak pejabat pajak Mario Dandi memiliki berbagai barang bergengsi. Ayahnya didapati memiliki rekening dengan nilai transaksi tinggi. Apa yang harus diperbaiki? Mungkin harus kita mulai dari edukasi, memahami sistemasi regulasi yang ada di negeri ini. Babak 1, Epistola. Bijak memahami pajak. Menjuah-juah, selamat datang di Epistola hari ini. Bersama saya telah hadir Bapak Anggi Tambunan dan Ibu Deborah, konsultan pajak dari Abide Tax Consulting. Selamat datang Bapak, silahkan maju ke singgasana Epistola hari ini. Terima kasih sudah hadir. Silahkan Ibu Deborah. Terima kasih sudah bersedia hadir di Epistola hari ini. Silahkan, dan turut saya undang rekan Gen Z saya, Mbak Hanifah, yang juga turut akan menyemarakan program acara Epistola di episode pertama ini. Silakan Mbak. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir sebelumnya. Apa kabar Ibu, Bapak? Baik, terima kasih juga sudah diundang. Oke, jadi hari ini, Epistola hari ini bermaksud untuk mengulik kisah bagaimana sih sistem perpajakan di Indonesia menyambut adanya berbagai macam isu yang mengemuka di masyarakat dan kerap kali bahkan menjadi isu gorengan ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita mau menghadirkan edukasi yang nyata yang kira-kira bisa mencerahkan terutama kalangan teman-teman Gen Z supaya bisa lebih dicerdaskan dan diberikan pemahaman terkait sistem perpajakan di Indonesia. Kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana ya kita sehakikatnya menanggapi isu yang berkembang terkait dengan RAT hari ini? Ya mungkin kita harus tahu dulu ya bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Mbak Ola sebelumnya ya, bahwa untuk membiayai negara ini pajak adalah hal yang mutlak yang perlu kita miliki gitu ya. Gak mungkin kita mau keluar dari rumah kita harus bangun jalan kita dulu sendiri. Kita mau keluar negeri kita harus bangun bandara kita sendiri. Ataupun kita misalnya kita mau kerja maka kita harus bangun kantor kita sendiri. Itu kita lakukan itu ya. Tapi adalah barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, sekolah-sekolah yang gratis, ke bandara, pelabuhan, jembatan penyeberangan, semua mau nggak mau kita harus tahu bahwa itu semua dibayari oleh pajak. Sehingga pajak itu menjadi peran yang sangat sentral dalam negara kita, bagaimana kita bisa membiayai pembangunan kita. Oleh karena itu, dengan kasus yang ada, apakah serta-merta kita tidak perlu bayar pajak? Saya rasa itu akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Artinya adalah pajak satu hal yang penting ya, tapi kita juga memang tidak bisa melupakan fakta bahwa ada beberapa kasus yang membuat kita merasa seakan-akan undur ya. Apakah kita harus harus membayar atau melaksanakan kewajiban pajaknya kita gitu. Namun demikian, perspektif harus kita bawa lebih besar dan lebih makro lagi bahwa pajak itu sangat dibutuhkan oleh negara kita. Demikian. Ya. Karena kan sebagaimana kita ketahui ya, semua biaya-biaya yang ada di negara kita itu akan dibiayai mayoritas oleh pajak gitu. Jadi memang mungkin kasus-kasus tertentu yang kita dengar akhir-akhir ini, kami sebagai konsultan pajak ya itu sangat tidak mendorong untuk para wajib pajak, justru malah menurun ya untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kalau dari representasi Gen Z nih, melihat kasus RAT ini, apalagi salah satu oknumnya juga dari generasi Z ya,
Mario Dandi nih. Kira-kira perasaannya gimana nih, Dek? Memandang kasus RAT hari ini. Mungkin sebenarnya kalau dari yang saya lihat mungkin bukan dari keluarganya dia datang dari keluarga Dirjen Pajak, tapi lebih ke anaknya ini yang kurang pendidikan moral. Jadi ini lebih adanya urgensi di Indonesia bahwa pendidikan moral itu harus ada dari semua level, gak cuma di sekolah-sekolah swasta aja, tapi juga di sekolah-sekolah negeri dari semua level dari SD sampai SMA. Nah, oke. Tapi kan kayaknya memang lagi ini ya teman-teman mahasiswa hari ini sedikit-sedikit tampil gaya di Instastory, ada baju baru, ada sepatu baru, dikit-dikit posting, dikit-dikit masukin ke feed ya. Nah, usut punya usut, ternyata banyak barang-barang yang ditampilkan Mario Dandi itu nggak di LHKPN nih Bapak Ibu. Nah, gimana ya kira-kira posisi pandangan Bapak Ibu ya terkait dengan LHKPN, karena kita tahu sebenarnya terkait dengan LHKPN ini sudah diterapkan sejak tahun 99 dengan adanya pasal 5 Undang-Undang Tipikor, dan kemudian sanksinya juga sudah diatur dengan tegas di PP 53. Prosedurnya juga sudah spesifik diatur dalam peraturan KPK, tapi kok dia masih kecolongan? Ada komentar nggak terkait dengan regulasi LHKPN hari ini? Permasalahannya di mana ya? Kalau dari konsultan pajak menilai. Mungkin kita nggak bisa banyak ya bicara soal LHKPN gitu ya. Tapi kalau saya boleh bawa perspektif saya soal perpajakan, jadi ketika masyarakat membayar pajak, dia kan nggak cuma membayar pajak ya, tapi dia juga melaporkan apa yang disebut dengan surat pemberitahuan atau SPP. Nah, kebetulan memang untuk orang pribadi harus dilaporkan per akhir bulan ini ya. Lalu badan Udah lapor belum? Kita jadi males gara-gara daftar ini. Kebetulan belum punya MPWF. Kuliah. Ntar lagi ya. dan untuk wajib pajak badan April ya. Gitu. Nah, memang SPP ini itu merangkum seluruh kegiatan usaha wajib pajak untuk pekerjaannya. Jadi ada penghasilannya di sana, ada penambahan harta, dan juga ada penambahan utang. Jadi SPP itu menjadi sarana bagi si wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan apa sih yang sudah dilakukannya selama setahun yang berjalan gitu ya. Nah, dalam konteks sistem perpajakan, SPP ini yang selalu menjadi entry point ya bagi wajib pajak untuk diperiksa atau dimonitor apakah sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, apakah ada kesalahan administrasi, atau mungkin ada kesalahan material yang perlu diperbaiki dan perlu, kalau misalnya memang harus membayar pajak yang lebih besar, ya harus ditetapkan secara jabatan atau mungkin secara ini ya, SKP ya gitu ya. Artinya SPP selalu menjadi entry point bagaimana satu orang ukur ya, bagaimana wajib pajak dimonitor. Nah, kita mungkin bisa berbicara ya, apakah LHKPN ini bisa diterapkan seperti SPT itu sendiri gitu. Jadi kan kalau misalkan saya nih penghasilan saya katakanlah 100 gitu ya. Tiba-tiba tahun 2022 harta saya bertambah jadi 5.000 gitu kan. Nah, itu kan secara secara otomatis pihak KPP kan menanyakan nih ke saya nih, kok Ibu yang penghasilannya cuma 100 kenaikan hartanya menjadi 5.000 gitu kan. Nah, mungkin ini poin yang jadi masukan ya dari kami berdua sebagai konsultan pajak, apakah LHKPN itu bisa diterapkan atau mungkin bisa diperlakukan sama seperti SPT itu sendiri sih gitu. Oke, gimana tuh? Sebenarnya kalau kita tinjau nanti mungkin bisa dilihat juga di show, di presentasi yang sudah disiapkan. Ketentuan itu sudah diatur dalam UNCAC pasal 20 yang menyatakan bahwa kalau pejabat pemerintah tidak bisa menjelaskan peningkatan kekayaan berlebih atau diduga berasal dari tindak pidana dengan menghitung gajinya dan kekayaan itu tidak seimbang, maka sudah bisa diterapkan namanya illicit enrichment. Nah, tetapi memang kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman mahasiswa bisa mencermati di Undang-Undang Tipikor kita hari ini belum ada tuh ketentuan yang berbicara tentang hal semacam itu ya. Jadi sekali lagi exposure untuk sanksi LHKPN ini nuansanya masih sangat administratif. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi kelemahan ya Pak, Bu. Harusnya jangan administratif tetapi lebih menyasar pada pidana juga ya. KPK ketika bisa masuk begitu melihat ada kenaikan kekayaan yang signifikan dan tidak bisa dijelaskan. Oke, kalau Bapak Ibu ini sedikit colongan. Beliau ini selama belajar di Vienna University. Nah, kira-kira kalau di luar negeri
pertanggungjawaban pejabat ya terkait dengan kekayaan illicit transactions ini sebenarnya sudah diterapkan sih ya kalau di Eropa. Ada masukan nggak? Ya, mungkin kita bicara soal pengawasan ya. Mungkin kita kembali kepada yang tadi bahwa SPT selalu menjadi entry point bagaimana melakukan monitor terhadap wajib pajak gitu. Apakah LHKPN ini bisa dilakukan yang sama sehingga misalkan SPT kita misalkan salah. Ketika SPT kita salah, sebenarnya ada dua hal yang bisa didasari ya. Apakah kesalahannya adalah kesalahan administratif atau jangan-jangan ini ada kesalahan pidana. Dan kalau kesalahan administratif nanti ya bisa diperbaiki atau mungkin membayar pajak yang nggak bayar gitu ya. Atau ini ada kesalahan pidana, seakan-akan ada penyelundupan pajak yang sedang dilakukan yang akhirnya bisa berakhir di tuntutan pidana gitu. Nah kita melihat apakah KHKPN ini mungkin bisa diterapkan gitu ya. Walaupun kita juga harus tahu bahwa untuk menerapkan ini tentunya membutuhkan penelaahan lebih lanjut ya, nggak serta-merta bisa diterapkan apakah ada nanti aturan yang mungkin terlanggar dengan ada penerapan ini, tapi itu ada satu hal yang gitu yang mungkin bisa digali lagi ya gitu. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, maksudnya kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan di Eropa, bagaimana dengan negara lain ya? Sepanjang pengetahuan kami, seperti yang kami belajar, memang terutama negara Amerika Latin, kita punya kedudukan hampir mirip sama Indonesia di mana SPT ini selalu menjadi ya Tolong ukur. ya. Tapi males juga loh Pak sebenarnya ngelaporinnya tiap tahun detail gitu. Selain daripada kemudahannya gitu mungkin nggak harus nunggu tahunan kali ya. Jadi begitu hartanya banyak dihitung-hitung gitu. Dalam 1 tahun kan banyak transaksi yang terjadi. Mungkin seketika mendapat warisan atau dapat pemasukan lain dari kan hari gini kan ASN juga main saham dong ya kan. Terus mungkin punya kos-kosan gitu kan. Nah ketika didapat mungkin bisa juga langsung di-report ya ketika itu nggak harus tahunan sistem pelaporannya berarti ya yang harus. Betul semua. Terutama apabila ada kaitannya sama kewajiban dari pajaknya itu. Artinya kalau misalnya ada kewajiban dari pajaknya dia sebenarnya nggak harus menunggu ke 31 Desember apalagi pas udah mau bulan Maret ini yang baru dihitung lagi ya gitu. Udah ngingetnya mau liburan ya kan mau pulang kampung. Nah oke. Nah kemudian mungkin dari Hanifah mau bertanya nggak kira-kira kalau dari mahasiswa ya Gen Z penasarannya dengan kasus RAT ini seperti apa sih? Sebenarnya ada beberapa Pak ini dari penjelasan yang tadi sebenarnya berarti Indonesia itu bisa berkaca dengan regulasi pajak yang ada di luar negeri gitu ya? Bisa banget ya. Terutama mungkin kalau boleh saya sedikit sampaikan ya bahwa sejarahnya tahun 1985 itu Indonesia tuh udah melakukan leaping of faith gitu. Jadi di mana saat itu banyak negara itu masih menggunakan official assessment. Official assessment adalah di mana pemungutan pajak ditempatkan kepada perannya DJP. Jadi DJP yang datang ke rumah kita, dia ngitungin, lalu dia kasih yang namanya kohir atau surat ketetapan pajak, kita harus bayar aja gitu ya. Bayangan ya kalau misalnya ada 270 juta penduduk Indonesia, DJP kita masih melakukan hal tersebut gitu ya. Dan di negara-negara pada saat tahun 85 itu lebih banyak official assessment. Tapi 85 Indonesia leading of it, dia mengambil peran menjadi self assessment. Jadi ini adalah sebuah perubahan bentuk yang sangat-sangat kalau kita bilang ya agak sedikit radikal ya. Reformasi perpajakan ya. Itu reformasi perpajakan yang awal ya gitu. Sehingga pemungutan pajak tidak diserahkan ke BJP. Pemungutan pajak diserahkan kepada wajib pajak. Artinya wajib pajak yang diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk memungut, untuk membayar, untuk melaporkan pajaknya sendiri. Dan dia harus hitung sendiri ya gitu. Artinya kita sebenarnya yang diberikan oleh undang-undang peran yang lebih banyak sebenarnya untuk kita membayar pajak. Nah mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa ketika Anda dan kita semua bayar pajak itu kita nggak bayar ke BJP loh. Kita bayarnya ke bank. Betul, ke bank. Dan bayarnya itu ke negara, kita nggak ada yang kita bayar pajak atau DJP, petugas pajak, hanya mengadministrasikan. Makanya kita lapor SPP-nya ke DJP, tapi bayar pajaknya ke bank. Ke negara gitu ya. Nanti tinggal dicocokin. Bayarnya kurang atau lebih. Nanti SPP-nya, gimana tadi ya, SPP-nya menjadi entry point. Waktu kita bayar kemarin ke bank atau negara ini, sudah sesuai dengan sama kewajiban kita yang sebenarnya muncul. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi
menindaklanjuti statement itu ya Hanifah, penasaran nggak sih Hans? Ini kan berarti DJP ini administrator, ya kan? Wah, administrator loh, tapi bisa 500 miliar terakhir. Nah, ada pertanyaan nggak tuh Hanifah? Gimana caranya ya? Apakah jangan-jangan ya wajib pajak lebih memilih efisiensi ya yang berisiko ya, tetapi ya udahlah nggak apa-apa menyalahi regulasi karena lebih praktis kan tahu jadi daripada konsultasi ya dengan profesional yang luar biasa pintar, mumpuni seperti Bapak Ibu gitu ya. Tetapi kan sebagai konsultan tidak bisa menjadikan yang se-promising gitu ya pengurangan pajaknya dan lain-lain. Bisa cerita dikit nggak sih Pak tentang kemungkinan efisiensi ya dalam sistematika perhitungan perpajakan? Ya, mungkin ini kami jawab based on pengalaman kami di lapangan ya. Jadi kan tadi balik lagi seperti yang Pak Anggi sudah sampaikan di awal bahwa kita kan wajib pajak ini sudah diberikan kepercayaan nih oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung sendiri pajaknya. Nah, dalam perjalanannya itu kan kadangkala ada banyak yang tipe-tipe wajib pajak, ada yang mereka rapi pembukuannya gitu kan ya, semua diarsipkan dengan baik. Karena sebagai informasi aja nih ya mungkin teman-teman semuanya di sini, kita tuh ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan dokumentasi itu selama 10 tahun gitu. Jadi memang harus benar-benar bookkeeping-nya itu harus disimpan dengan baik. Nah, cuma memang ada juga mungkin wajib pajaknya itu yang kurang tertib administrasi dalam artian ya seperti kayak dokumen invoice segala macam itu hilang kayak gitu kan. Nah, seringkali itu kan di lapangan itu kan timbul dispute, misalkan ada koreksi gitu kan dari hasil pemeriksaan segala macam. Seringkali nih ada juga poin-poin di mana karena si wajib pajak ini kurang mendokumentasikan dengan baik gitu. Padahal sebenarnya dokumentasi itu diwajibkan selama 10 tahun. Nah, itu mungkin yang membuat ruang seperti tadi gue sampaikan gitu ya, ada ruang-ruang seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman kami di lapangan ya, karena kan kami sebagai tax consultant itu harus jadi jembatan yang baik ya antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak, dan kami selalu memberikan edukasi pada wajib pajak kami untuk memang kalau untuk membayar pajak ya sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi memang kayak kemarin juga ada kasus misalkan wajib pajak kami ini agak melenceng gitu kan ya. Kita sebagai konsultan pajak harus mengarahkan gitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti apa. Dan dalam proses pemeriksaan pun berdasarkan pengalaman kami ya bola ya di lapangan itu kalau kita bisa membuktikan gitu ya dengan dokumen-dokumen yang valid dalam argumentasi yang valid, itu pun bisa ya diterima oleh Direktur Jenderal Pajak gitu dengan teman-teman pemeriksa tanpa harus ya seperti yang berita-berita yang kita dengar ya gitu sih mungkin kalau dari saya bola ya. Oke, menyambung statement dari Bu Deborah tadi, ya walaupun reportnya harus rapi, tapi harus rapi, tapi dalam kenyataannya ternyata banyak loh terjadi permasalahan yang dialami wajib pajak, khususnya terkait dengan perbedaan persepsi dalam memahami peraturan perundangan, atau bahkan interpretasi bisnis, jadi pembedaan terminologi sistem akuntansi atau terminologi dalam pembukuan. Nah, kira-kira gimana ya caranya untuk bisa mengantisipasi? Ya, benar ya. Tadi yang sampaikan Bu Ola bahwa dalam kasus di lapangan itu nggak serta-merta cuman sengketa itu terjadi karena masalah material, dokumentasi segala macam, tapi juga memang ada banyak juga kasus-kasus di mana adanya perbedaan interpretasi gitu ya dalam menafsirkan satu ketentuan undang-undang antara wajib pajak dengan DJP seperti itu. Nah, tapi kan lagi-lagi ini kita punya mekanismenya ya yang diatur secara regulasi dan itu pun legal. Nah, dalam hal misalkan ada wajib pajak yang diperiksa kemudian ditetapkan ya dan kemudian akan diterbitkan surat ketetapan pajak dan wajib pajak ini tidak setuju nih untuk ketetapan yang diterbitkan oleh DJP. Nah, itu ada prosedurnya namanya prosedur administratif di mana wajib pajak ini bisa mengajukan proses keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, kemudian apabila ditolak, nanti wajib pajak bisa naik lagi ke banding ke pengadilan pajak seperti itu. Jadi maksudnya ada koridor yang memang sudah dibuat oleh undang-undang dan itu secara
legal, secara formal bisa dilakukan oleh wajib pajak untuk bisa menjembatani proses penetapan pajaknya ya. Tapi harus bayar dulu ya Pak. Tagihan pajaknya harus dibayar dulu. Habis itu baru bisa ngajuin keberatan. Aduh, ini PR banget nih kalau apalagi Gen Z dan milenial ya. Ini kayaknya gua nggak salah gitu, tapi harus tebus dosa dulu supaya bisa mencari angka yang benar, yang berkeadilan gitu. Nah, masih kayak gitu nggak nih Pak sekarang? Ya, kebetulan dengan adanya perubahan undang-undang ya, saat ini hal seperti itu tidak lagi terjadi ya, di mana wajib pajak saya nggak setuju nih sama posisi teman-teman di BJP. Saya punya posisi saya sendiri gitu ya. Pada saat dia mau mengajukan keberatan, tidak perlu lagi dia harus membayar pajak tersebut gitu. Dia bisa setuju dulu ya, sehingga dia tidak perlu membayarkan. Jadi perkara tersebut bisa dimajukan ke keberatan untuk dibahas gitu. Begitu juga nanti ketika dibanding, wajib pajak juga masih merasa walaupun kita katakanlah kalah di keberatan gitu ya, pendapatnya teman-teman bisa masih dipertahankan. Nah, ketika dia mau banding, lagi-lagi undang-undang sudah memberikan jalan keluar di mana silakan banding tanpa perlu membayar. Walaupun memang dari situ nanti kalau misalnya wajib pajaknya kalah ada penaltinya ya. Jadi nggak harus bayar dulu ya, ya. Itu yang harmonisasi pajak yang baru saja. Nah, tadi mungkin menambahkan tadi pertanyaan yang tadi disampaikan Deborah, apa sih kepada Deborah, apa sih yang bisa dilakukan oleh wajib pajak ya? Jikalau misalkan dia kemungkinan besar tuh punya bisnis yang mungkin ya teman-teman BJP akan salah menanggapi atau memahami gitu ya. Nah, di situ mungkin hanya kosan pajak ya, tapi di situ kita akan memberikan jadi jembatan komunikasi, utama bagaimana memahami posisinya teman-teman wajib pajak atau bisnis dari perspektifnya perpajakan. Jadi kita seakan-akan kayak menjadi semacam level advokat awal ya, di preliminary-nya dulu, bahwa kira-kira harusnya diperlakukan seperti A, B, C, D, E, di mana sesuai dengan undang-undang perpajakan harusnya diperlakukan A atau B atau C gitu. Nanti ketika nanti di bawah pembahasan lebih lanjut kira-kira yang mana akan mau digunakan, nanti kita ketemu sama teman-teman DJP, kita akan coba sinkronisasikan ya gitu. Dari pihak DJP mungkin untuk posisi ini seperti apa gitu. Memang kalau kita tahu ya bahwa undang-undang pajak kita tipis ya. Oh, tipis ya Pak itu. Tipis sudah ya. Tapi PMK-nya, PP-nya, PPS-nya itu tebalin minta ampun ya, kalau misalkan di satu ini juga tebal juga ya gitu ya. Jadi manual ya. Betul ya, kalau misalkan ada teman-teman insomnia mungkin bisa baca aturan pajak ya, bisa. Nah, artinya memang nggak begitu mudah kita untuk memahami undang-undang perpajakan ya, tapi rest assured bahwa banyak juga teman-teman konsultan pajak yang punya pemahaman seperti itu ya, dan dalam arti bisa membantu wajib pajak untuk mengerti bagaimana undang-undang perpajakan ini berjalan. Dan tentunya salah satunya juga kasus tadi gitu ya, kita berdua ini kita terdaftar sebagai konsultan pajak di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, di mana kita melihat di situ ada semacam mekanisme pengawasan itu, bahwa tentunya yang terjadi dalam kasus-kasus terakhir ini, saya nggak ngomong satu kasus ya, tapi seluruhnya lah ya gitu ya, untuk kan menjadi sorotan ya bagi kita di konsultan pajak. Wah, jangan-jangan konsultan pajak ada itu tuh aja. Bukan masalah membangun teori dan argumentasi, tapi karena ada itu enggak lah ya. Justru itu, jadi karena kita Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, saya di KPI Cabang Bekasi di Bogor, kita nggak cuma sekedar kayak perhimpunan yang saling memberikan pengawasan soal lain, tapi kita menjadi komunitas yang punya tekad yang sama nih, bagaimana kita menciptakan sistem perpajakan yang baik. Masalahnya adalah ketika ada kasus, pasti yang terdampak pasti kita juga. Walaupun kita bilang dampaknya secondary ya, dalam arti kata urusan pajak yang melakukan kan mungkin dari teman-teman seberang gitu ya. Urusan pajak apa sih yang itu? Gitu ya gitu. Masalahnya kalau misalnya konsultan pajak nggak dipercaya lagi, nggak ada ini lah mau pakai konsultan pajak kan. Ya, seperti itu. Dan mungkin di rezim yang lebih makro lagi, karena terlihat seperti belantara peraturan ya, Indonesia ini jadi nggak bisa jadi investment destination lagi, mendingan ke Vietnam, ke Malaysia kan. Itu yang kita tidak mau ya teman-teman. Makanya hari ini kita akan klarifikasi nih dari Gen Z, representasi Gen Z, kira-kira gimana? Ada pertanyaan nggak terkait dengan isu yang beredar hari ini?
kalau dari Gen Z mungkin lebih mau menanyakan ke pendapat pribadinya Bapak Ibu ya. Kan pasti dengan kasus yang ada sekarang, gimana perasaan Bapak Ibu kan pasti secara nggak langsung ini merusak citra konsultan pajak. Yang pasti menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada konsultan pajak itu kira-kira gimana? Ya mungkin saya juga cukup mengapresiasi ya dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia memang yang ada tindakan tegas. Jadi untuk setiap anggota dari IKPI itu yang melakukan praktek-praktek seperti yang berita-berita beredar ini memang sudah dilakukan penonaktifan secara jabatan gitu ya, di pemecatan secara jabatan, dan itu menurut saya juga semacam menjadi semacam sanksi ya yang harus diterapkan. Dan kita memang di satu sisi kan dalam tanda kutip terlukai seperti itu, tapi tetap kita harus menjaga spirit kita sebagai jembatan yang baik ya, karena kan negara ini terus akan berlanjut sampai seterusnya, dan penerimaan pajak ini juga kan tetap harus kita jaga juga gitu kan. Jadi memang komitmen kami sebagai konsultan pajak tetap harus bertekad ya untuk menjadi saluran yang baik lah untuk penerimaan negara. Oke. Satu pertanyaan lagi, nanti baru saya akan serahkan kepada Bari Farus. Fans yang Mbak Hanifah ini saya kan bawa banyak teman ya, satu geng, nggak buat demo, tetapi untuk kita belajar bersama ya, sarana edukasi di Epistola ini. Satu pertanyaan lagi dari informasi yang kami terima tentang sejarah perpajakan, ada satu negara nih yang kami baca ya, telah mengalami revolusi yang sangat berarti, yaitu adalah Georgia, negara Georgia yang sukses besar dengan adanya Rose Revolution tahun 2003 yang turut mereformasi ekonomi dan memerangi korupsi meluas. Nah, ternyata ya preskripsi dari negara Georgia ini simple aja, jadi nggak ribet-ribet bikin Omnibus Law atau paket kebijakan ekonomi 1, 2, 3, 4, 5 atau kemudian undang-undang harmonisasi. Tipsnya hanya satu ya, atau dua. Menyederhanakan, yang intinya adalah menyederhanakan sistem pajak, menurunkan tarif dan menghilangkan serangkaian pajak lokal yang kecil-kecilan dan berdampak sedikit ya terhadap pendapatan. Dan dari 21 pajak yang ada di slimming ya, dikurusin hanya jadi 7 pos perpajakan yang ada. Nah, Bapak Ibu, apa pendapatnya? Kira-kira apakah jangan-jangan ya, walaupun kita tahu ya no one size fits all solutions, tapi kira-kira pendapat Bapak Ibu terhadap hal ini seperti apa? Apa jangan-jangan ya memang solusi untuk Indonesia juga demikian, semakin split peraturan pajaknya, semakin simple, semakin ringkas mekanismenya, semakin baik mungkin ya, dan semakin bisa menghindari kemungkinan yang seperti kasus hari ini terjadi. Memang secara teori di perpajakan itu CPCP itu menjadi bahan paling penting ya, bahwa bagaimana melakukan pemungutan pajak atau memaksa kepuasan negara kepada masyarakatnya, simplicity yang orang lain yang bahkan kaum awan pun bisa melakukannya, itu menjadi hal penting itu. Nah, Indonesia sebenarnya nggak ketinggalan tentang hal itu. Contohnya mungkin kita ambil dari pemajakan atau UMKM. Pemajakan atau UMKM itu sederhana ya, dan harga juga sangat-sangat sederhana, itu sebesar 0,5% saat ini, di mana dipungutnya itu pun dipungut dari pihak yang memanfaatkan ya, atau mungkin misalkan tidak dipungut oleh pihak pemanfaat, dirinya sendiri bisa cuma mengisi satu form potongan sendiri ya, lalu bayar ke negara dan selesai. It's very simple and it's very easy, dan saya rasa itu adalah description yang sangat baik sekali dari Indonesia juga nggak ketinggalan. Dan kemudian juga kalau kita lihat sekarang lapor pajak kan juga udah bisa melalui gadget ya, gitu kan. Itu mungkin salah satu mungkin reformasi yang dilakukan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak dan kita harus apresiasi itu sih ya, bola. Oke, dari teman-teman mahasiswa, silahkan jika ingin Anda bertanya, atau mungkin dari Hanifah lagi yang masih punya unek-unek mungkin. Aku udah. Oke, dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu izin bertanya, apakah seorang pejabat ini boleh menjadi pemegang saham atau shareholders dalam suatu perusahaan ya?
Dan kalau misalnya tidak boleh, apakah ada sanksi atau ketentuannya? Terima kasih. Nah, ini soalnya pendapat yang berkembang ya Bapak Ibu ya. Ini Gen Z dan teman-teman mahasiswa nih, berarti kalau jadi ASN nggak bisa kaya ya. Wah, juga ya kalau apalagi kan sekarang zamannya adalah ya semakin banyak income ya semakin dianggap sukses ya kan. Nah, kira-kira gimana nih? Apa benar ya kalau kita menjadi abdi negara? Tapi mungkin ini lebih pas kalau di represent ke DJP nanti. Cuman boleh tanggapannya mungkin dari Bapak Ibu konsultan. Kira-kira gimana nih? Ya, mungkin dari DJP, sebagaimana kita juga tahu ya, bahwa DJP itu gajinya sedikit berbeda sendiri, karena memang Remunerasi paling tinggi Pak, satu kementerian lain ya kan sebenarnya ya. tapi mungkin kita juga harus pahami bahwa kan memang ada sistem meritokrasi yang sedang dilaksanakan gitu ya, di mana memang tanggung jawabnya teman-teman DJP itu nggak mudah ya, karena mereka harus mendulang revenue buat negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan kita gitu. Yang which is kita harus sadari gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau bandingkan dengan beberapa negara yang memang kira akan seperti itu juga gitu, karena prinsip meritokrasi dan tentunya mereka yang berusaha mendapatkan penghasilan bagi negara itu harusnya diberikan reward juga ya gitu ya. Nah, apakah boleh itu mungkin teman-teman pajak bisa menjawab, tapi saya rasa sih belum ketemu peraturan ya Ini nggak ada ya. yang melarang ya gitu. Kalau dari Mahkamah Agung hakim jelas nggak boleh jadi pengusaha, nggak boleh jadi komisaris, direksi. Tapi kayaknya kalau jadi pegawai pajak boleh loh berusaha. Nah, cuman mungkin ada namanya konflik kepentingan ya Pak ya. Kalau kayaknya dengan jabatannya atau karena dia memiliki kepentingan function tertentu ya di tubuh institusi negara, nah itu mungkin yang jadi highlight ya. Bu Debo mau menambahkan? Yang insya Allah kayak mau jadi pegawai DJP dan dibolehkan nggak? Iya, mungkin konflik of interest-nya itu kan yang susah ya, karena kan setahu saya nih ya Bu ya, kalau misalkan kita pemeriksaan nih, pemeriksaannya itu suaminya gitu, konsultannya yang jadi wakil yang jadi kuasa wajib pajaknya itu istrinya misalkan, itu pun kan konflik of interest dan mereka kan harus berganti timnya seperti itu. Nah, itu aja dalam proses pemeriksaan ini sampai seperti itu gitu, apalagi ini yang pejabat pajak yang merangkap sebagai konsultan pajak sih, mungkin itu konflik of interest mungkin di situ ya Bu ya. Tapi kalau kayaknya karena main saham atau jualan ayam goreng, boleh-boleh aja ya Bu ya. Harusnya sih boleh. Oke, dari teman-teman mahasiswa ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas penjelasannya yang sangat informatif sekali. Nama saya Ryan Kesulubis dan saya ingin bertanya. Waktu itu saya pernah mendengar perihal transfer pricing. Dan itu mungkin secara garis besar itu memindahkan dana ke negara lain yang punya kewajiban pajak yang lebih sedikit ya. Nah, apakah itu tidak sama ya Pak dengan tax evasion ya Pak? Mungkin Bu Deborah. Ya, jadi memang Tanya lebih advance ya. Udah baca buku dulu di epistola. Silakan. ya ini memang untuk kasus-kasus multinational company ini kan karena ada mungkin dalam satu grup yang tersebar di negara-negara jurisdiksi yang berbeda-beda, itu kan memang ada ketentuan transfer pricing ya, dan itu pun nggak cuma di Indonesia ya untuk terkait dengan policy terkait dengan transfer pricing. Dan memang benar tadi kan semangatnya kewenangan, kalau kita lihat dari pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, kewenangan Direktur Jenderal Pajak itu untuk mengkoreksi transfer pricing itu dalam hal adanya profit shifting nih, misalkan dari satu negara ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dan juga mungkin atau bahkan nol. Seperti itu sih. Tapi kan memang dalam koridor bisnis gitu kan, kita nggak melulu melihat ini apakah evasion atau seperti segala macam, karena kan memang kita efisiensi ya pertama seperti itu, dan kedua juga mungkin kita lihat dari sisi bisnisnya juga ya seperti itu, kayak contoh misalkan saya mengirim barang nih, saya jual barang gitu kan ke ke pembeli saya, even saya
mengirimkan barang ke situ, saya langsung jual misalkan ke pembelinya ini, atau mungkin kita sebut dengan namanya deal to ship tuh gitu kan ya. Nah ini kan untuk efisiensi pengiriman kayak gitu. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang harus kita lihat. Jadi transfer pricing itu bukan menjadi satu momok yang ini suatu penghindaran pajak gitu. Harus dilihat dulu sih motivasinya, apakah memang semata-mata untuk menghindari pajak atau memang ada business purpose-nya juga dari skema itu sih, seperti itu. Tapi mungkin memang kalau boleh tambahkan secara teoritis gitu ya, penghindaran pajak itu beda sama penyelundupan pajak. Penghindaran pajak itu kan masih dalam koridor hukum ya. Gitu. Tapi kalau penyelundupan pajak itu udah pasti di luar koridor hukum sendiri. Misalkan ngisi SPP nggak benar, double bookkeeping itu udah penghindaran pajak, penyelundupan pajak sekali lah. Nah itu diatur secara rigid di dalam undang-undang KUP kita. Tapi untuk soal penghindaran pajak memang udah diatur lebih rigid ya. Namun demikian di HPPF baru kita sekarang sudah diatur mengenai anti penghindaran pajaknya. Jadi skema-skema tersebut itu tentunya dengan melihat bisnisnya benar atau enggak gitu. Sehingga ketentuan anti penghindaran pajak itu sebenarnya bisa langsung dijalankan terhadap kegiatan transfer pricing. Walaupun nggak melulu apa yang dilakukan transfer pricing itu serta-merta penghindaran pajaknya ini gitu. Bisa jadi memang sebagai contoh ada 5 perusahaan yang semuanya dalam satu keluarga semua gitu ya. Tapi untuk mengefisiensi biaya, kenapa nggak bikin kayak semacam center of excellence gitu ya. Jadi satu atau sewa 2 orang tapi bisa ngerjakan untuk 5. Dibandingkan masing-masing itu ada 2 orang personel, jadi ada 10 yang harus jadi biaya. Tapi dengan ada center of excellence hanya ada 2 untuk 5 gitu. Nah sebenarnya kan dalam konteks ini kan sebenarnya kan perusahaan menjadi diuntungkan kan karena biayanya jadi lebih sedikit gitu. Nah ketika melakukan karena kamu menggunakan saya tagih ya manajemen fee ya gitu, ya harusnya nggak masalah dong gitu ya. Nah, tapi memang undang-undang anti penghindaran pajak kita harus lihat ini benar-benar nggak sih ini untuk penghindaran pajak apa enggak gitu. Makanya kita udah punya anti penghindaran pajak, kita dilihat wajar nggak sih punya marginnya atas invoice tersebut gitu ya, yang seperti itu. Ya, oke. Wah, jadi tadi juga udah dikasih bocoran ya apa yang baru ya dari undang-undang harmonisasi pajak yang berarti kita boleh bilang bahwa kita harus menyambut dengan gembira ya. Banyak plusnya atau banyak minusnya nih Pak? Kalau kalau ditimbang-timbang ya dari serangkaian mulai dari Perpu Cipta Kerja 2019, kemudian ada Undang-Undang Harmonisasi Pajak 2022. Ya 2021. Kira-kira kita melangkah ke zaman yang lebih promising atau ada sesuatu yang harus kita telah lebih lanjut? Kalau kita lihat ya secara dari Undang-Undang HPP ya, bahkan turunannya dari PP 50 maupun PP 55 tahun 2022 memang sudah banyak ya, maksudnya pembenahan dalam sisi regulasi yang memang cukup proper ya untuk mendukung iklim investasi di Indonesia. Nah, cuma memang mungkin catatannya dari kami nanti bagaimana implementasinya di lapangan itu apakah memang sejalan ya dengan tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri sih. Mungkin itu ya. Baik. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, satu lagi ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Bapak Ibu sangat mencerahkan. Ya sebetulnya yang mau saya tanyakan itu dari sisi perspektif wajib pajak itu sendiri. Dengan melihat kejadian-kejadian bahkan ini yang dapat menimbulkan sentimen negatif di masyarakat luas, menurut Bapak Ibu sendiri, berdasarkan dari pengalaman gitu, bukan hanya dari sentimen bahkan ini, tapi secara umum, seberapa besar sih kepatuhan dan kebolehan masyarakat dalam membayar pajak? Apakah mereka memang tahu dampak pajak itu sendiri bagi pembangunan, dan menurut Bapak Ibu, apakah edukasi yang telah diberikan kepada masyarakat mengenai pajak itu sudah sufficient gitu, sudah mencukupi, sehingga mereka tahu memang dampak pajak itu apa? Itu dari. Dalam juga ya. Susah ini.
Harus riset dulu, kabari 1 bulan deh. Tapi memang sih sejak adanya tax amnesty ya yang berlaku di 2016 ini, kalau kami ya sebagai konsultan pajak melihat tingkat awareness-nya wajib pajak di lapangan itu udah cukup, maksudnya cukup tinggi, semakin kayak tolak ukurnya dari amnesty kemarin ya, maksudnya jadi orang-orang yang misalkan pelaku UMKM gitu yang awalnya nggak melek pajak, tiba-tiba sejak amnesty itu bagaimana ya pelaporannya di SPT terkait dengan harta segala macam sih, seperti itu. Mulai dari warung kopi sederhana ya sampai dengan kafe-kafe yang mahal pun membicarakan hal sama ya soal tax amnesty, dan kita kebetulan memang diundang juga sebagai narasumber ya pada saat itu ya, dan akhirnya memang terbangunlah tax mindfulness ya. Jadi orang-orang tuh wajib pajak itu tuh aware bahwa saya tuh ada di Indonesia itu sebenarnya harus punya kontribusi loh gitu ya. Paling sederhana lah ada pajak, paling sederhana. Yang paling sederhana ya beli permen misalkan ke supermarket yang dipungut pajaknya itu pun udah bagian dari bayar pajak ya. Dan itu adalah bagian daripada melakukan kontribusinya. Memang yang terjadi sekarang ini nggak melulu memberikan signifikasi kepada teman-teman di JP saja, tapi kita juga sebagai konsultan pajak juga kan akhirnya juga dipertanyakan ya, kamu benar nggak melaksanakan tugas gitu. Dan itu memang harus kita hadapi karena itulah yang jadi bagian daripada komunitas pajak yang ada di Indonesia. Kita harus berani ditanyakan seperti itu, dan dengan track record-nya kita, dengan pemberian informasi kita, dan edukasi perpajakan yang secara kesinambungan terus dilakukan, pada akhirnya itu akan membuat atau mereduksi lah ya setidaknya ya gitu, bahwa pemikiran-pemikiran negatif itu tereduksi gitu. Tapi memang sejak dari tax amnesty tersebut sudah mulai terbangun bahwa wajib pajak itu sudah harus bayar pajak gitu ya. Tapi memang lebih dibutuhkan lagi memang peran sertanya teman-teman atau stakeholders ya, baik dari konsultan pajak, dari DJV, dari masyarakat itu sendiri, bagaimana sih membayar pajak dengan benar gitu. Kita mendapatkan informasi mengenai bayar pajak itu segampang buka Instagram sekarang ya. Di Instagram caranya mudah gitu. Kebetulan di Instagram kita juga dikasih tahu ya. Iya, betul. Ada nggak sih? Ada dong. Karena kita memang harus menjangkau teman-teman muda ya gitu. Kita nggak bisa melihat teman-teman muda saat ini sebagai teman-teman mahasiswa ya. Tapi kita akan lihat 10 tahun lagi teman-teman akan menjadi pemimpin-pemimpin besar secara nasional, perusahaan, dan itu kan menjadi pemegang atau pemangku kepentingannya Indonesia ya untuk 10 tahun ke depan. Apalagi kita ada bonus demografi kan gitu ya. Semua anak muda semua yang akan ada di lini pemerintahan yang strategis gitu. Jadi sama teman-teman yang saat ini ikut atau menonton epistola ini harus mengerti bahwa memang bagian dari diri kita adalah berkontribusi pada negara melalui pajak. Oke, baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak atas kedatangannya Pak Anggi dan Deborah, dan juga saudari epistola. Teman epistola kita hari ini yaitu Mbak Hanifa dan teman-teman mahasiswa lainnya. Terima kasih banyak atas atensi dan dukungannya. Pembangunan ekonomi tanpa pajak adalah ilusi. Negeri ini membutuhkan perpanjangan tangan kalian untuk bahu-membahu membangun Indonesia hari ini. Ingat, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Sampai jumpa di epistola minggu depan. Bye!